Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang kami hormati Bapak Dr. Jasminto, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang kami hormati Ibu Hajah Khairatul Idawati, Magister Agama Islam selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Tebu Ireng Jombang, dan tak lupa Abah Hanifuddin, Magister Agama selaku penemu metode aksi literasi pasti bisa. Dan juga teman-teman yang berbahagia, teman-teman pasca sarjana angkatan 2003, tetap semangat, tetap oke, tetap lancar, dan juga tetap ceria selalu. Oke. Dan salam takdim saya kepada almarhum orang tua saya, berkat jasa-jasa beliau, berkat doa-doa beliau, hingga saat ini saya tetap semangat dalam belajar, mencari ilmu, dan terus akan selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah saya peroleh nantinya. Perkenalkan, di sini saya Diana Khalida, mahasiswi pasca sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang angkatan 2003, akan mempresentasikan peta imajinasi. Dalam hal ini peta imajinasi adalah konsep Aswaja Nahdlatul Ulama. Teman-teman sekalian, dalam hal ini peta konsep Aswaja sendiri itu berasal dari definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus itu artinya adalah keluarga, golongan atau komunitas. Dan di sini artinya keluarga besar daripada Aswaja ini mengikuti tradisi Nabi dan bersepakat sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi, yakni madhab 4. Di sini segala sesuatu, segala tradisi, segala perbuatan Nabi, dan itu yang kita yakini sebagai ahli sunnah. Ciri-ciri akidah daripada ahli sunnah wal jamaah, kita mengikuti pada konsep Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Beliau berdua ini sebagai konsep keakidahan, yakni meyakini kebenaran Al-Quran dan juga As-Sunnah dan hadis sebagai sumber dari segala hukum yang ada. Yang selanjutnya ada bidang tarekat dan tasawuf. Kita mengacu pada Imam Al-Junaidi dan Al-Ghazali, di mana tasawuf sendiri mempunyai jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dengan menggabungkan syariat dan fikih dan juga tarikat sebagai substansinya. Tasawuf menjalankan juga wirid, zikir sebagai thariqah, dan di sini tetap tidak boleh melupakan kepentingan duniawinya, yakni kepentingan keluarga, kepentingan sosial masyarakatnya, budaya, dan lain sebagainya. Disitulah keunggulan daripada Aswaja sendiri. Selain itu ada sisi moderat. Moderat di sini meyakini keesaan Allah dan juga menolak ekstremisme, karena tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana penggabungan antara dalil nakli yang itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga digabungkan dengan dalil akli yang itu adalah ijma dan qiyas.
kita kolaborasikan di sini yang kemudian penggabungan itulah yang kemudian dianut oleh Aswaja. Konsep-konsep keseimbangan atau tawazun itu bertujuan untuk juga menyeimbangkan antara ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Keduanya ini dalam konsep Aswaja sangat penting sekali, bagaimana kita harus tetap baik kepada sesama manusia, memanusiakan manusia, dan juga tetap berlangsungnya ibadah-ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan konsep tawazun. Ada konsep yang kedua, yakni tawasud, artinya di tengah-tengah atau keadilan, di mana kita tetap berada di antara kebenaran kebenaran yang itu tidak ibaratnya gitu, tidak terlalu terlalu anarkis gitu, enggak, tapi kita kemudian menjalankan kebenaran itu dengan hati yang baik, kemudian tidak terlalu arogan begitu. Dan juga tengah-tengah itu juga bisa diartikan sebagai penerimaan terhadap pemerintahan yang adil dan bijaksana. Nah, dan itu di situ kita tidak boleh menentang ataupun memberontak. Di sini sifatnya daripada keadilan itu sendiri. Ada juga konsep tasamuh, bertoleransi, menghargai segala sesuatu perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, adat istiadat, sosial kita, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia sendiri ada beragam dan juga ragam agamanya juga cukup banyak. Ini artinya Aswaja mendorong untuk bagaimana kita bertoleransi dengan agama lain, sehingga kita tetap rukun. Dan juga karena Indonesia itu juga terdiri dari suku, budaya, berbangsa-bangsa, ini sangat banyak sekali di Indonesia ya. Makanya itu kita dianjurkan untuk bertoleransi dan modernisasi. Disitulah letak daripada tasamuh. Adanya iktidal, adil dan berdiri tegak. Aswaja mengupayakan adanya ketegak dan tegak lurus, artinya adil terhadap segala sesuatu. Jika itu benar ya dikatakan benar, jika itu salah juga dikatakan salah, seperti itu. Ada juga amar ma'ruf nahi mungkar. Konsepnya itu bagaimana kita tetap mencegah perbuatan-perbuatan yang jelek ya. Artinya kita harus mengarahkan lingkungan, anak-anak didik kita atau kemudian teman-teman kita itu untuk terus berbuat baik. Karena Aswaja itu intinya adalah untuk beribadah, jalan beribadah kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang selalu tetap pada koridor-koridor yang itu diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti anjuran dari Rasulullah. Makanya ada as-sunnah. As-sunnah inilah yang kita ikuti dalam konsep-konsep ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah juga menjaga konsep amaliyah, di mana konsep ini mempertahankan salah satu contohnya amaliyah pada saat ibadah taraweh. Kita di ahli sunnah wal jamaah tetap memegang rakaat 23. Nah, seperti itu. Ada lagi azan Jumat. Azan Jumat kalau di konsepnya Aswaja, NU Nahdlatul Ulama, itu kita tetap memakai 2 azan, gitu ya. Ada juga metode ijtihad Khulafaur Rasyidin. Konsep-konsep ijma dan qiyas ini adalah penerimaan model-model istinbat atau kesepakatan. Kalau bisa dianalogikan adalah kesepakatannya ulama-ulama besar di Indonesia. Begitulah kawan-kawan. Semoga paparan saya
presentasi saya dalam peta imajinasi yang cukup singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita tetap semangat belajar, kita tetap semangat untuk mengupgrade keilmuan-keilmuan kita supaya lebih meningkat lagi, supaya kita nantinya dapat mendidik generasi-generasi Z yang saat ini butuh yang namanya pegangan yang kuat. Apa itu aswaja? Begitu ya kawan-kawan. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya ketika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup aksi literasi. Salam literasi.